Selamat malam dan terimalah salam kasih dalam Dhamma. Sotihotu, Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan, tanggal 19 April. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu, demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti hari ini. Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca dalam buku Parita. Penyalaan lilin dan dupa oleh pemrakarsa Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma. Kepada pemrakarsa dipersilakan dan para umat dimohon bersikap anjali. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Dibuka buku Parita halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Iyamamahako mayang Bhagawantang saranang gata yo no Bhagawa sata yasaca mayang Bhagavato dhammang rocema ime hisakhare hitang Bhagawantang sasa dhammang sasa wakasanggang abhipujayama. Handamayang buddhasa Bhagavato pubbhaganamakarang karomase. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika padapatang Bhanamase panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majappamat Dattana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Handamayang buddhanusatinayang karomase. Itipiso bhagawa arahang samma sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang Buddho Bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakhato Bhagavata Dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanaiko pancatang weditapo winyuhi ti. Handamayang sanghanusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pugala. Esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo pahuneo dakhineo anjalikaranio. Anuttarang punyaketang lokasati. Handamayang saccakirya gatayo Bhanamase.
Nati me saranang anyang, Buddho me saranang warang, Etena sacca wacena, Soti me hotu sabbada. Nati me saranang anyang, Dhammo me saranang warang, Etena sacca wacena, Soti me hotu sabbada. Nati me saranang anyang, Sangho me saranang warang, Etena sacca wacena, Soti me hotu sabbada. Dibuka buku Parita halaman 38. Handamayang karania metha sutang, Bhanamase karania mata kusalena, Yantang santang padang abisameca, Sako ujuca suhujuca, Suwaco casa mudu anatimani, Santu sakoca subaroca, Apakicoca salahu kauti, Santindrioca nipakoca, Apagabo kulesu ananugidho, Nacakudhang samacare kinci, Yena winyu pare upawadeyung, Sukhino wake mino hontu, Sabbe sattha bhavantu sukhitata, Yeke cipana bhutati, Tasawa tawarawa adawasesa, Digawaye mahantawa, Majjhima rasaka anukatula, Ditawaye ca adita, Ye jadure wasanti awidure, Buddhawa sambawe siwa, Sabbe sattha bhavantu sukhitata, Naparo parang nikubheta, Natimanye takantan cinang kanci, Pyarosana patigasanya, Nanyamanya sadukhamicceya, Matayathaniyang putang, Ayusa eka putta manurake, Ewam pisabha bhutesu, Manasambhawaye aparimanang, Metanca sabbhalokasming, Manasambhawaye aparimanang, Udhang adoca tiriyanca, Asambadang awerang asapatang, Tintancarang nisinowa, Sayanowa yawatassa wigatamidho, Etang sating aditteya, Brahma metang wiharang idamahu, Ditinca anupagamma,
Silawadasane nasampanno kame suine agedhang nahi jatu gabaseang punareti Handamayang Brahma Wiharanang Karomase Ahang Sukito Homi Nidhuko Homi Awero Homi Apyapacho Homi Anigo Homi Suki Atanang Pariharami Sabbe Sata Sukita Hontu Nidduka Hontu Awera Hontu Apyapacha Hontu Aniga Hontu Suki Atanang Pariharantu Sabbe Sata Duka Pamucantu Sabbe Sata Malada Sampatito Wigacantu Sabbe Sata Kammasaka Kamadayada Kamayoni Kamabandu Kamapatisarana Yang kamang karisanti Kalyanang wapapakang wa tasadayada bawisan Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Setelah kita membacakan sutta, parita maupun gata, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan, dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian, ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Meditasi selesai. Sabe Satha Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita mendengarkan Dhammadesana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Romo Pandita Mariono. Kepada Romo Pandita kami persilakan. Ibu Bapak yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya, Soti Hotu. Marilah sebelumnya kita memuji kebesaran Guru Agung kita dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Sabba papasa akaranang kusalasa upasampada satito pariodapanang etam Buddha nasa sanang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Bijaksana, yang telah mencapai penerangan sempurna. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, merupakan suatu kebahagiaan untuk kita bersama di hari ke-14 SPD untuk wihara kita tercinta, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan tekun melakukan hadir dalam berpuja bakti, dengan melakukan banyak kebajikan. Salah satunya adalah berdiskusi Dhamma atau mendengarkan Dhamma. Biasanya yang mengisi kalau tidak Bante Samanera, kalau tidak Samanera
sila. Tapi untuk malam hari ini beda. Karena kebetulan Pak Amar mendapatkan kehormatan, ya, mendapatkan kelemparan sampur. Bilangnya bantainya pas nggak ada, Pak Amar diminta. Ya, karena sifatnya adalah latihan berbuat baik, Pak Amar nggak bisa menolak. Saya yain. Maka pada kesempatan baik ini, Bapak Ibu, kalau Bante Dhammadesana yang berat-berat, kalau Pak Amar yang ringan-ringan saja, ya, yang ringan-ringan saja, sesuai dengan kemampuannya Pak Amar. Bapak Ibu, tidak terasa SPD berjalan 14 hari yang lalu. Dan tentu Bapak Ibu di dalam melaksanakan Atasila sudah setengah bulan hampir. Maka menjadi bertambah kebaikan kita di dalam melakukan kebajikan-kebajikan itu. Berkenaan dengan menyongsong Hari Raya Waisak, Bapak Ibu, yang ke 2600 berapa? 2569 Buddha era. Satu hari ke depan ada satu peringatan yang tidak pernah kita lupakan sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya adalah kaum ibu-ibu. 21 April, masih ingat? Saya rasa semua tidak ada yang lupa. Yaitu memperingati Hari Kartini. Ibu Kartini ada ini? Tidak ada, karena lagi persiapan untuk menyongsong peringatan Hari Kartini. Yang hadir, mari kita bersama-sama merenungkan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang dilahirkan pada tahun berapa? 1879. Saya ingat karena saya catat. Dan tentunya sudah tidak terasa 146 tahun lalu hari kelahirannya. Kalau kita ingat Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan kaum wanita untuk bangsa dan negara kita, maka di dalam agama Buddha ingat Hari Raya Waisak, tentunya ingat perjuangan Sang Buddha dan juga perjuangan pengabdian peran seorang wanita dari zamannya Sang Buddha sampai saat ini. Kalau kita ingat sejarah Ibu Bapak bahwa Pangeran Siddhartha Gautama yang dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi sebagai putra Raja Suddhodana, beliau dilahirkan melalui garba seorang ibu, Ratu Dewi Mahamaya. Hal yang sangat menyenangkan, hal yang sangat menggembirakan, karma baiknya berbuah. Pangeran Siddhartha Gautama, tidak lain beliau adalah bodhisattva yang diturunkan dari surga Tusita untuk lahir di dunia ini yang akhirnya menjadi Buddha, menjadi guru agung kita yang dipuja dan dipuji oleh para dewa, para Brahma, para manusia dan semua makhluk.
Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan mengambil salah satu topik atau tema yang ringan, yaitu peran wanita dalam agama Buddha. Kita tidak menyepelekan, tetapi menjunjung tinggi kehormatan martabat seorang wanita. Bagaimana Bapak sekalian, andai kata di dunia ini tidak ada wanita, dunia menjadi sepi, hampa. Tapi dengan adanya wanita, dunia ini menjadi indah, menjadi kebanggaan, menjadi kesenangan, karena kebetulan kita masih duniawi. Beda kalau kita berpikirnya sudah surgawi, mungkin barangkali tidak memikirkan wanita. Tetapi dengan hadirnya wanita di dunia ini, maka tadi sudah saya katakan, dunia ini adalah indah. Dunia ini adalah menyenangkan. Dunia ini adalah mengembirakan. Terlebih kalau ingat Raden Ajeng Kartini tadi bahwa wanita seolah-olah dibuat bodoh, tidak boleh pinter, tidak boleh pandai. Wajar saja, karena sebelumnya negara kita tercinta dijajah oleh kolonial Belanda yang sangat lama, apalagi Jepang sangat lama sekali, ya Pak Boge ya. Bukan hanya puluhan tahun tetapi ratusan tahun. Ternyata hal itu bukan waktu zamannya Raden Ajeng Kartini saja. Bukan waktu sebelum Indonesia merdeka saja. Tetapi ternyata jauh 2500 tahun yang lampau, ketika zaman Prabuddha sudah berjalan sedemikian rupa di dunia ini. Jadi seolah-olah wanita hadir di tengah-tengah bumi, dunia yang lebar dan luas ini hanya untuk kesukaan, hanya untuk kegembiraan, hanya untuk pasangan hidup yang dapat menghibur kaum bapak, kaum laki-laki. Maka bagaimana ketika di zaman kolonial Belanda di abad ke-20 sama seperti itu. Akhirnya sudah saatnya Sang Buddha hadir di tengah-tengah bumi tercinta dunia ini. Karena melihat ketidakadilan, melihat ketidaksempurnaan, melihat kegelapan dunia seolah-olah cerah ceria dengan adanya matahari dan bulan. Namun satu sisi khususnya adalah kaum ibu-ibu, kaum wanita yang menjadi kurang mengenakkan di dalam karma baiknya. Maka dengan hadirnya Sang Buddha Gautama memposisikan antara laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Jadi kalau sekarang diistilahkan gender, ya, tidak ada pilih kasih karena semuanya punya kesempatan. Maka dengan perjuangan kaum wanita di zamannya Sang Buddha, di dalam sejarah kita masih ingat, sekalipun sudah
2500 tahun yang lampau. Ibu Pangeran Siddhartha Gautama begitu melahirkan meninggal dunia. Dengan kekuatan kebajikannya lahir di alam surga. Akhirnya ketika itu Pangeran Siddhartha yang masih mungil dirawat oleh bibinya. Tidak lain adalah adik kandung Ratu Dewi Mahamaya yang bernama Dewi Mahaprajapati Gautami. Pangeran Siddhartha dirawat, dipelihara lebih kurang 30 tahun. Yang mana setelah beliau Pangeran Siddhartha meninggalkan kesenangan keduniawaan dan ingin mencapai pencerahan, waktu 30 tahun atau 29 tahun, waktu yang sangat lama. Ibu Mahaprajapati Gautami merawat, membesarkan, mendidik, memberikan pendidikan kepada sang Pangeran Siddhartha yang akhirnya menjadi guru agung kita, Sang Buddha Gautama. Setelah Pangeran Siddhartha Gautama berjuang selama 6 tahun menjadi pertapa pengembara dan mencapai penerangan sempurna, mencapai pencerahan, menjadi seorang Buddha. Akhirnya Sang Buddha Gautama mengajarkan dhammanya. Yang pertama kita masih ingat kepada sahabat kawannya yang sama-sama menjadi pertapa pengembara, yang antara lain adalah 5 orang pertapa. Ada Wapa, Badia, Asaji, Kondana, Mahanama. Dan akhirnya ketika Sang Buddha mengajarkan dhammanya kepada 5 orang pertapa itu, lengkaplah di dunia ini ada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan setelah beliau berjuang terus untuk mengajarkan Dhamma, Ibu Dewi Mahaprajapati Gautami dengan kondisi daerah yang tadi saya sampaikan bahwa bersama berjuang untuk Dhamma, beliau memohon, beliau meminta. Pada saat yang tepat, Dewi Mahaprajapati Gautami adalah seorang wanita di dunia ini yang pertama kali ingin mengabdikan dirinya terhadap pengembangan Dharma untuk menjadi siswanya Sang Buddha, yang tidak lain tadinya adalah putranya. Bagaimana permohonan Dewi Mahaprajapati Gautami atau ibundanya tercinta tadi? Ternyata dalam permohonannya Sang Buddha menolak untuk menjadi biku pertama, bikuni pertama. Namun Ibu Mahaprajapati Gautami tidak putus asa. Dicoba yang kedua kalinya, dicoba yang ketiga kalinya melalui perantara yang mulia Bante Ananda. Namun akhirnya Sang Buddha melihat jauh ke depan. Mengapa tadi beliau menolak? Ternyata setelah dipahami bahwa Dhamma ini sangat tinggi, sangat mulia, maka dengan permohonan beliau yang diiringi oleh kaum ibu-ibu yang jumlahnya 500 wanita dengan berbaju putih ingin menjadi seorang biku, perjuangan Dewi Mahaprajapati Gautami dikabulkan dan akhirnya menjadi
siswa Sang Buddha. Kalau 200 orang di sini penuh ya, apalagi kalau 500 orang, tidak cukup. Ini. Tidak hanya Dewi Mahaprajapati Gotami, yang tidak lain adalah Ibunda Pangeran Siddhartha Gautama, mantan istri ketika Pangeran Siddhartha berumah tangga, seorang dewi yang sangat cantik jelita, sesuai dengan namanya, Dewi Yasodhara. Ketika beliau meninggalkan kesenangan keduniawaan, ingin mencapai pencerahan, akhirnya Dewi Yasodhara yang sempat memiliki putra tercinta satu, ya, laki-laki ganteng cakep yang namanya adalah Rahula. Beliau membesarkan putranya, mendidik putranya, dan akhirnya mengarahkan kepada putranya, dan tiba saatnya di hari yang baik, Rahula memohon ditahbiskan juga menjadi samanera. Akhirnya ditahbiskan dan tiba saatnya menjadi seorang biku. Dan Dewi Yasodhara pun juga mengabdi kepada Dharma. Ini di dalam sejarah Sang Buddha. Perpanjangan perkembangan agama Buddha sudah terlampau jauh, terlampau panjang. Kita potong kompas di saat ini. Jadi tidak heran Bapak Ibu, suatu organisasi di dalam keagamaan Buddha, ya, sekarang itu kan banyak macamnya, banyak mereknya, ya, banyak simbol-simbolnya. Sebab di dalam kita melakukan segala hal di dalam menunjukkan hormat bakti kita kepada Sang Tikratana dengan berbagai gaya dan cara. Kalau ketika zamannya Sang Buddha sih tidak ada simbol-simbol ya, tidak ada organisasi-organisasi yang mengelola. Tapi kalau sekarang banyak sekali organisasi keagamaan yang berkembang. Baik itu di negara kita tercinta Indonesia maupun di negara-negara Buddhis lainnya. Tapi ternyata dengan adanya organisasi-organisasi, keagamaan Buddha sangat maju, perkembangan agama Buddha sangat pesat. Ya di negara kita tercinta agama Buddha mungkin barangkali dikatakan minoritas, tetapi di negara Buddhis mayoritas. Ini semua tentu ya keterkaitan dengan kepedulian kita sebagai umat Buddha. Dan salah satunya yang menjadi perhitungan tersendiri adalah kaum ibu-ibu atau kaum wanita. Ya. Coba andai kata di wihara ini yang lebih kecil, kalau tidak ada ibu-ibu, tidak ada organisasinya, apakah bisa jalan? Jalan, tetapi kurang semangat. Maka dikasih label, dikasih merek, dikasih nama, ya. Ada wiharanya, ada karakasabanya sebagai pengelola rumah tangga wihara. Karakasaba dibantu dengan ibu-ibu, diikat menjadi nama, dikasih merek, namanya Wandani, Wanita Theravada Indonesia. Ada Patria, Pemuda Theravada Indonesia. Ada Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Ini artinya apa? Maka dengan adanya suatu organisasi, maka menjadilah semuanya berjalan dengan baik karena ada yang mengatur. Ya. Maka ketika ada acara apa saja, begitu ada Karakasaba, ada Wandani, ada Patria, jalan. Kegiatan apa saja berjalan dengan baik. Ya. Sekalipun kadang-kadang emput-emputan, ya. Emput-emputan mencari dana barangkali, emput-emputan mencari pendukung.
Tetapi selama ini saya hanya mengamati aja, tidak ada yang sulit kelihatannya. Tapi yang bisa merasakan, yang bisa mengatakan sulit barangkali ya organisasi itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, di hari yang baik ini tadi telah diingatkan bahwa untuk memuji kebesaran Sang Buddha itu berbagai cara, berbagai gaya. Ya, untuk itu marilah kita sepenuh hati untuk memuji kebesaran Buddha dan melaksanakan karma-karma baik ini dengan tulus, ya, agar kiranya dengan kebajikan itu akan membuahkan kebahagiaan pada diri kita. Lebih-lebih di Indonesia. Di Indonesia itu kalau dikatakan sebagai agama gotong royong. Kalau di negara lain saya kurang tahu. Kenapa? Karena perkembangan agama Buddha itu ternyata keterkaitan kenapa bisa berkembang dengan pesat, karena kita umat Buddha itu menghargai antara budaya, ya, antara budaya yang ada di daerah setempat. Nah, budaya kita sebagai orang Timur, budaya kita sebagai orang Indonesia, ya, yang senangnya kita mengerjakan sesuatu bersama-sama, ya, gotong royong, ya. Maka di dalam kegiatan keagamaan Buddha juga kegiatan gotong royong, ya, seperti sampai pemerintah itu juga memberikan spirit, memberikan dukungan, bahkan membuat salah satu himbauan di dalam menyemarakkan, ya, perayaan Hari Raya Waisak yang ke 2569 ini untuk lebih semarak, lebih kompak, lebih semangat, ya, lebih ramai, ya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka seperti di Balikpapan sendiri juga saya amati adanya kegiatan kebersamaan pelaksanaan perayaan Waisak bersama lintas wihara, ya, perayaan Waisak umat Buddha Balikpapan lintas wihara. Cuma untuk tahun ini sebagai hasil musyawarah panitia Waisak bersama lintas wihara ini, ya, perayaannya tidak rame-rame kita berada di gedung dengan mengadakan kegiatan perayaan seperti biasanya, tetapi sesuai dengan himbauan pemerintah melalui Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Buddha, ada hal-hal yang dilakukan secara bersama-sama. Yaitu yang pertama, dengan pelaksanaan perayaan Waisak ini kita dihimbau untuk melaksanakan bakti sosial ke makam pahlawan, ya, di daerahnya masing-masing. Nah, kebetulan tadi saya dengan Pak Sujeng, ya, datang hadir ke panitia perayaan Waisak Balikpapan, ya, dihimbau bahwa kita khususnya Kalimantan Timur dan Balikpapan ini dan seluruh Indonesia itu ada kegiatan semarak bersama-sama secara nasional, yaitu yang pertama salah satunya adalah bakti sosial ke makam pahlawan yang nanti akan disatukan kalau tidak salah tanggal berapa tadi Kau Sujen, ya? Tanggal 4 Mei sebelum Hari Raya Waisak. Maka saya ajak juga, yakni melalui Karakasaba, Wandani, Patria, mari kita buat, kalau Wandani atau kaum wanita di Hari Kartini ini bajunya lah baju pink, ya. Kita buat makam pahlawan itu kelihatan pink. Kita ajak ibu-ibu dengan bajunya seragamnya masing-masing. Yang Patria bajunya hijau, kita pakai baju hijau. Yang Karasaba bajunya batik, kita pakai baju batik. Kelihatan Karakasaba atau wihara kita, atau yang baju kuning seperti Pak Buke, kita pakai sama-sama, menunjukkan keakraban kita, ya. Jadi kalau yang lalu mungkin barangkali 10-15 orang atau bahkan kurang, jika perlu Mahawihara untuk bisa hadir di dalam menunjukkan hormat bakti kita kepada Sang Buddha melalui umat Buddha untuk berbakti kepada para pahlawan,
Ya, kita mengucap puji syukur terima kasih kepada pahlawan kusuma bangsa yang telah memperjuangkan bangsa negara ini, dan akhirnya kita menikmati kebahagiaan pejuang bangsa. Ya, maka di tanggal 4 Mei nanti yang dikoordinir Pak Sujeng ya, Ketua Karakasaba, mari sama-sama. Ya, jika perlu saya dicatat yang pertama Pak Sujeng, dicatat nama saya, Pak Mar untuk ikut. Ya, malu kalau saya nggak ikut ya. Nah, nanti diikuti yang lain. Kita buat makam pahlawan dengan baju pink ya, baju Wandani, baju Patria, baju Karakasaba, baju Magabudi, menunjukkan kebesaran kita. Bukan kebesaran jumlah umat, tetapi adalah kepedulian kita di dalam kebersamaan. Yang kedua yaitu kegiatan peduli sosial. Ya, yang mana untuk tahun-tahun lalu dan tahun ini Bapak Ibu sudah melakukan kepedulian sosial, tapi ini kepedulian sosial bersama-sama. Ya. Kepedulian sosialnya pada kali ini yaitu memberikan sembako kepada warga miskin di lingkungan kelurahan kita, di lingkungan wihara di kelurahan kita. Wihara ini yang tadinya ikut Batu Ampar sekarang ikut Kelurahan Geraha Indah. Nah, tadi sebagai hasil kesepakatan per paket 150.000. Nah, tinggal Bapak Ibu silahkan yang nanti akan berdana paramita untuk mendaftarkan diri kepada Pak Sujen, ya, berapapun yang diterima oleh umat itulah yang kita persembahkan kepada para fakir miskin, ya. Nah, kita diberi kerezekian yang lebih, nah sisihkan rezeki kita, yang bisa 1 paket terima kasih, bisa 2 paket terima kasih, lebih daripada 2 juga banyak terima kasih. Maka kesempatan kita menabur kebaikan di hari Waisak ini. Yang ketiga ada kegiatan donor darah yang dipusatkan di Grand Tiga Mustika Hotel. Ya, yaitu pada tanggal berapa? Saya lupa aja lagi nih Pak Suteng yang nyatet ini. Ya. Tanggal 18 Mei. Ya, setelah Waisak ada kegiatan donor darah. Cuma kalau saya udah lewat nggak bisa donor darah Pak Sujeng. Bilangnya kalau usia 65 sudah nggak bisa diterima. Ya. Nah, kemudian Pak Mar sudah usia 65, dekat dengan Pak Bugi ini. Ditolak sebelumnya. Dan yang terakhir keceriaan bersama-sama, sehat bersama-sama, yaitu dengan jalan sehat kebersamaan umat Buddha Balikpapan. Tadi Kak Sucen mendaftar berapa Pak Mar? Hanya angka saja tadi. Saya mendaftarkan 60 orang untuk ikut. Ya, maka nanti tolong ya kita buat jalan santai dengan baju orennya, Patria dengan baju patrianya, Karakasaba dengan baju kuningnya barangkali, menunjukkan identitas kita ya untuk hadir bersama-sama dalam pelaksanaan, karena puncaknya itu adalah di kegiatan jalan santai dan kebetulan di pusatnya yang dekat wihara kita, yaitu di Hotel Platinum. Ya, jalannya kemana? Nah, itu yang belum tahu, panitia yang tahu. Itulah 4 kegiatan di dalam menyongsong Hari Raya Waisak, dan juga ini sebagai himbauan dari pemerintah melalui Bimas Buddha Pak Sugio ya, yang telah diedarkan di berbagai pengurus wihara, dan kita bersama-sama untuk berpartisipasi di dalam melakukan kebersamaan. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, mari di hari yang baik ini kita tingkatkan terus untuk melakukan kebajikan-kebajikan ya yang sudah sekian banyak, namun kita tambah terus agar kiranya dengan kebajikan itu akan membawa kebahagiaan, kedamaian untuk kita dan keluarga. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada umat yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kalau tanya jawab dengan Bante boleh. Kalau dengan Pak Mar mungkin tanyanya di belakang aja nanti. Oh ya.
Jadi ditutup nih Pak Ma. Tapi kan kata yang bertanya juga boleh. Siapa tahu malu di belakang, di depan saja. Saya kesempatan untuk bapak-bapak satu, untuk ibu satu. Kalau ada, kalau nggak ada ya cukup. Tidak ada ya, karena sudah cukup jelas ya. Ya nanti tanyanya di belakang saja. Terima kasih, silakan Pemimpin Puja Bakti. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Romo Pandita Mariono. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan dan cindramata kepada Romo Pandita sebagai narasumber dalam sebulan pendalaman Dhamma Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan. Romo di depan dulu kayaknya. Mau dipoto Romo. Berikut ada beberapa pengumuman. Hadirilah puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang akan diadakan Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan mulai tanggal 6 April sampai dengan 4 Mei yang bertempat di Dhammasala Buddha Manggala Barana Balikpapan pukul 7 malam dan khusus untuk hari Minggu pada pukul 8.30 pagi. Pengisi Dhammadesana Puja Bakti SPD pada besok tanggal 20 April adalah Atasilani Tiranandini. Diharapkan para umat untuk dapat hadir kembali. Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur kolaborasi pembelajaran metode Montessori. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025 atau 2026 untuk kelas kelompok bermain umur 2-4 tahun dan kelas taman kanak-kanak umur 4 tahun sampai 6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Mita School dapat menghubungi 0852 4621 1130. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dana paramita. Para umat dihimbau untuk beraditana dan mengkondisikan pikiran yang bahagia, baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana.
kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Santri Ratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, setelah melakukan banyak kebajikan, marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kepada semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dengan membacakan Parita Etawata Diyadi Patidana. Dibuka buku Parita halaman 47. Handamayang Etawata Diyadi Patidana Karomase Etawata Caamhehi Sambatang punya sampadang Sabbe dewa numo dantu Sabba sampati siddhya Etawata caam ehi sambatang punya sampadang Sabbe buddha numodantu Sabba sampati siddhya Etawata caam ehi sambatang punya sampadang Sabbe satta numodantu Sabba sampati siddhya Akasata cabumata Dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa Rakhantu loka santikang Akasata cabumata Dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa Imang rakhantu ratakang Idang wonyatinang hotu Sukita hontu nyathayo Idang wonyatinang hotu Sukita hontu nyathayo Idang wonyatinang hotu Sukita hontu nyathayo Dewo wasantu kalena Sasa sampati hotu ca Pito bawantu lokoca Raja bawantu dhammiko Akasata cabumata Dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa Cirang rakhantu sasanang. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa yang diawali dengan kata etawata. Mohon maaf. Akasata cabumata Dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa Cirang rakhantu dasanang Akasata cabumata Dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa Cirang rakhantu mang pare.
Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup puja bakti pada hari ini dengan bacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Sabe sattha bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Soti Hotu, Namo Buddhaya.